Hai sahabat TS Channel. Putra mahkota Ismail Sultan Ibrahim dari Kesultanan Johor atau Pangeran Johor mencuit yang diduga terkait dengan pernyataan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Dia mengeluhkan suatu kesetiaan yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Sultan Ismail yang kerap tidak mendapatkan apresiasi sepantasnya di media massa. Ismail yang bergelar Tengku Mahkota Johor menyatakan bahwa telah memberikan sejumlah lahan untuk kepentingan publik seperti di daerah Bandar Dato' On dan Mersing di Johor. Tanah untuk pembangunan masjid dan kuil dibantu. Orang naik haji, beribu orang dibantu oleh Sultan. Dan sumbangan-sumbangan ke rumah sakit tidak ada berita, kata Ismail. Ismail mengatakan ini setelah beberapa hari sebelumnya Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad melontarkan ide untuk mengambil lahan publik yang disebut telah beralih kepemilikan atas nama Sultan Johor. Mahathir mengatakan tanah federal merupakan milik pemerintah federal. Saat ini, pemerintah federal Malaysia sedang mengkaji rencana untuk membangun jalur kereta api patungan dengan Singapura yang menghubungkan Johor dan Singapura. Sultan Ibrahim berkata, jika lahan benar-benar kawasan Bukit Cagar akan digunakan untuk proyek RTS, dia bersedia menyerahkan lahan itu kepada pemerintah tanpa biaya, katanya. Lahan seluas sekitar 4,5 hektar itu merupakan bentuk pembayaran atas pembangunan kompleks kantor imigrasi Johor Bahru pada 2012. Nilai lahan sekitar 495 juta ringgit atau sekitar 1,7 triliun. Pengalihan lahan ini kepada Kesultanan Johor diduga terjadi pada masa pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak yang didukung oleh Barisan Nasional. Ketegangan antara hubungan Perdana Menteri Mahathir dan Kesultanan Johor yang berbatasan dengan Singapura sebenarnya telah terjadi sejak 1990-an. Konflik pertama antara Mahathir dan para sultan terjadi pada era pemerintahan pertama Mahathir pada 1990-an. Saat itu, Mahathir lewat koalisi Barisan Nasional melucuti kekuasaan para penguasa Kesultanan Malaysia lewat amandemen konstitusi. Ini agar sultan tidak memiliki kekuasaan eksekutif sehingga tidak dapat mengatur pemerintahan seperti penunjukan menteri. Ini terjadi pada 1983 dan 1993 terus mewarnai kekuasaan raja, kata pengamat Awang Azman. Mahathir sempat menjadi Perdana Menteri sejak 1981 sampai dengan 2003. Awang melanjutkan, konflik kedua terjadi saat pemerintahan Mahathir kedua kali setelah koalisi Pakatan Harapan memenangkan pemilu pada Mei 2018. Pada Maret 2019, Perdana Menteri Mahathir sempat menyatakan Malaysia akan meratifikasi Statuta Roma untuk keanggotaan di International Criminal Courts atau Mahkamah Pidana Internasional. Namun, rencana ini kemudian dibatalkan karena adanya penolakan dari sejumlah kalangan, termasuk kalangan kerajaan. Panjang umur raja demi agama, bangsa dan negara, kedaulatan raja, kata Pangeran Ismail. Sebelumnya, Pangeran Ismail sempat mencuit bahwa keputusan pemerintah untuk menjadi anggota ICC dilakukan tanpa konsultasi dengan Conference of Rulers yang beranggotakan 9 sultan. Sultan Ibrahim, ayah Pangeran Ismail, juga menuding Putrajaya melanggar konstitusi federal dengan menandatangani Statuta Roma. Mahathir mengatakan ada banyak kebingungan yang muncul pasca rencana ratifikasi Statuta Roma. Jadi kami tidak akan melanjutkan, kata Mahathir.
Ini bukan karena kami menolak statuta Roma, tapi kebingungan politik yang muncul dan ditimbulkan oleh orang-orang dengan konflik kepentingan, kata dia. Konflik juga kembali terjadi antara Perdana Menteri Mahathir dengan Sultan Johor terkait penunjukan Menteri Besar Osman Sapian, yang merupakan perwakilan pemerintah federal di setiap negara bagian. Osman mundur pada April 2019. Menteri Besar merupakan bagian dari eksekutif seperti posisi gubernur di negara republik. Sultan Ibrahim mengatakan, urusan terkait Johor jangan coba melakukan intervensi dalam urusan negara karena ini negara berdaulat yang masih punya sultan. Saya akan membuat keputusan terbaik untuk rakyat ketika waktunya tiba, kata dia. Sultan lalu melantik Sahruddin Jamal sebagai menteri besar yang menjalankan pemerintahan sehari-hari di Johor. Perdana Menteri Mahathir menegaskan penunjukan menteri besar merupakan kewenangan dari partai pemenang pemilu. Saya yakin Johor bagian dari negara ini, kecuali itu negara asing. Saya tidak mengintervensi urusan internal negara asing, kata Mahathir. Konstitusi Johor menyatakan seorang menteri besar bisa mengundurkan diri jika dia kehilangan kepercayaan dari SLA yang diatur pada artikel 4 ayat 6 Konstitusi Johor, kata Lim. Pengamat awang mengatakan konflik Mahathir dan para raja diwakili oleh Sultan Johor yang dianggap sangat berpengaruh dan lebih kaya dibandingkan raja lain. Sultan Johor lebih kaya karena Istana Johor telah lama terlibat dalam perniagaan dan lokasinya dekat dengan Singapura, sehingga lebih banyak bisnis terjadi, kata awang. Nah guys, tadi itulah adu kuasa Perdana Menteri Mahathir versus Sultan Johor yang telah TS Channel bahas. Jadi kalian pilih yang mana nih, Perdana Menteri Mahathir atau Sultan Johor? Jangan lupa komen di bawah ya. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe-nya ya guys, agar sahabat TS Channel tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Oke?